Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bakbar. Saya dari program studi Pendidikan Informatika angkatan 2020 kelas 4D daring 2. NIM 200-631 100-120. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi data mining klasifikasi untuk prediksi kemudian menggunakan decision tree. Dan di sini sudah terdapat dataset untuk klasifikasi sebagai berikut. Ada tabel 1. Dan untuk pengaplikasiannya ini saya akan tampilkan. Di sini saya menggunakan Google Colab Notebook untuk pengaplikasiannya. Di sini ada sintaksnya. Jadi saya menggunakan codingan import pandas spd from sklearn import tree, dan di sini juga sudah lengkap semua teman-teman. Lengkap semua sintaknya, sintak-sintaknya sudah ada di sini semua, ada di sini semua. Dan ini untuk pembacaan data tabelnya. Di sini saya menggunakan df sama dengan pd read underscore csv buka kurung .2 show .csv .2 atas tutup kurung df. Di sini terdapat 12 kolom, 12 baris. Ada 13 baris atau kolom. Dan saya menggunakan angka 0 terlebih dahulu. Dan sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 atribut. Yang pertama ada atribut age, umur. Yang kedua ada experience, pengalaman. Yang ketiga ada atribut rank. Yang keempat ada atribut nationality. Yang keempat ada atribut go. Jadi ukuran dimensinya itu 13 kali 6. 13 baris, 6 kolom. Sedangkan number adalah sebagai nomor urut biasa. Jadi dalam klasifikasi kalian harus memahami tentang mana atributnya, terus mana kriterianya atau ciri yang digunakan dalam algoritma atau modeling, dan target, tabel, label atau kelasnya. Ya, di sini sudah jelas ya teman-teman. Ini data understandingnya ya. Ya, kita lanjut ke ini untuk bisa visualisasi datanya. Untuk visualisasi datanya, data string akan diubah ke data numerik. Jadi kita akan mengubah data pada atribut nationally dan target go. Jadi untuk nationally ini kan tadi untuk nationalnya UK, untuk gimana nih ya, ini 0 kan ya, 0. Jadi untuk yang 0 ini, dia no maksudnya ini tidak lulus.
Dan untuk yang satu ini, yang ke satu ini berarti dia lulus. Yes. Sini ya. Ini no no no. Yes. Berarti lulus. Ini saya ganti ke numerik. Jadi 0 dan 1. Di sini sudah terdapat tabel dan udah terdapat kolom-kolomnya, udah tabelnya udah jelas ini teman-teman ya. Bisa kalian pahami sedikit. Setelah itu kita bisa visualisasi negara mana yang punya komedian berpengalaman. Jadi experience ini artinya adalah pengalaman. Jadi mana pengalaman yang terbanyak, kita bisa cari dari bar chat antara dari bar chat dari pengalaman sama negaranya. Ini jumlah tahunnya. Jadi dari program ini bisa dilengkapi dengan judul, gambar. Jadi kalian teman-teman juga bisa dibuat referensi ya. Ini hasilnya. Kita lanjut ke data preparation. Untuk data preparation, saya menggunakan import pandas lagi, import nombi snp. Jadi pemilihan data di contoh tabel data sedikit ya. Jadi kita asumsikan digunakan semua. Jika data kalian banyak, maka kita bisa melakukan pemilihan data. Bisa juga misal nih nomor urut yang tidak digunakan, seperti jenis kelamin tidak digunakan dan lain-lain, karena memang tidak diperlukan dalam data ini, dalam tabel ini. Ada juga proses sampling, karena data sedikit maka kita tidak melakukan sampling ya. Dan seleksi fitur atribut tidak banyak ya, jadi kita gunakan semua. Namun bisa kita lihat atribut apa yang mempunyai pengaruh kuat dalam mempengaruhi output. Misal seleksi fitur menggunakan sQuery. Ya, ini untuk sintak programnya. Jadi kalian bisa coba menggunakan metode lain dalam fitur. Bisa menggunakan clean data, bisa menggunakan transform data. Kalian bisa coba jika memang ada data yang kotor, seperti missing value, null, dan lainnya. Kemudian kita lanjut ke modeling. Ini fitur, dalam klasifikasi data itu dibagi menjadi dua. Jadi ada data training dan data testing. Silakan kalian pelajari lagi kembali tentang apa itu data training dan data testing. Untuk dalam dataset klasifikasi juga harus kita ketahui mana yang menjadi atribut dan yang menjadi target. Ini untuk programnya, program yang tadi yang di atas dimasukkan kembali.
Ya, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke modeling ya. Untuk modeling kita memasukkan algoritma ini. Ini adalah untuk pohon penyelesaian. Jadi pohon penyelesaian dan sudah dimasukkan semua. Tadi sudah dimasukkan semua. Hasilnya adalah ini. Ini untuk jelasnya ada di sini teman-temannya. Nih untuk lebih jelasnya ada di sini. Jadi di sini ada level 1. Terus ini ada true and false. Jadi untuk gini 0,0 ini berarti benar, sampelnya 5, value-nya 5,0. Untuk yang salah itu nationality-nya 0,5, gininya 0,219, sampelnya 8, value-nya 1,7 level 2. Nah, ini sudah terbagi semua, ini berarti salah. Dan jika ada yang error dengan library Feeder Plus dan GraphWiz, maka perlu dilakukan install library dahulu. Maka di CMP atau command prompt Python dilakukan pip install dulu. Jika tidak, maka cukup gunakan program di Colab-nya, program lain. Untuk level 1 tadi saya sudah jelaskan, 6,5 itu artinya setiap komedian dengan range 6,5 itu lebih rendah, maka mengikuti panah true ke kiri, dan sisanya akan mengikuti panah false ke kanan. Oke semuanya teman-teman, kita lanjut ke program evaluation. Untuk evaluasinya, jadi kita bisa uji coba menggunakan nilai lainnya. Ini untuk algoritma, untuk programnya, untuk pencetakannya menggunakan print, D3, predict. Ini nilai-nilainya. Hasilnya itu 1. Kembali ke tadi di sini pada data numerik. Untuk numerik ini kan berarti lolos. Numerik lolos dan 0 itu tidak lolos. Nih 1, hasilnya 1 berarti lolos teman-teman. Yes. Hasilnya lolos. Terima kasih, cukup itu saja penjelasan dari saya. Saya Rahmatul Akbar pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, atau ada penjelasan saya yang kurang dimengerti dari teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.